Yo, what's up guys, balik lagi sama aku William Tan di sini dan ya senang banget bisa ngobrol sama kalian dan bisa nonton video ini. Terima kasih banget untuk kalian. BTW. So hari ini aku lagi pengen ngebahas tentang bagaimana kita berdebat dan ketahuan ya kalau misalnya aku sering baca komentar di Instagram, di Line gitu kan. Mereka tuh berdebat kayak tong kosong bunyi nyarinya, nggak bohong, ngomong kasar. Di sini aku pengen ngebahas tentang bagaimana kita bisa berdebat, tapi kita bisa menang tanpa emosional. Karena kan emang kalau orang berdebat itu kan lebih suka banget kan. Sebenarnya kalau dalam berdebat itu bukan dalam arti kalian harus menang terus sih. Lebih tepatnya bagaimana kalian bisa mengolah kata, dimana kalian bisa membalikin fakta dari orang yang kalian debatin ini. Contohnya kalau misalnya kalian berdebat sama beberapa kelompok-kelompok tim dari sekolah lain gitu kan, kalian berdebat nih, la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  gitu. Terus kalau misalnya kalian diserang kelompok kalian, kenapa bisa gini? Kalian tuh harusnya santuy gitu. Jiwa santuy kita kan emang ada gitu. Nah, dengan jiwa santuy kita bisa nyerang mereka lebih dalam lagi. Percaya sama aku deh, ketika kalian berdebat, orang itu akan mencari celah untuk menyerang kalian. Bagaimana kalau misalnya kalian membuat jebakan sendiri untuk membuat celah, lalu mereka yang menang celah itu, ternyata celah ini adalah jebakannya yang kalian buat. Debat itu bukan tentang menang, debat itu bagaimana kalian pintar dalam melawan gitu. Ya, jadi mari kita langsung bahas tentang bagaimana kita bisa berdebat. Yang pasti tuh kalau misalkan berdebat itu kalian harus tahu dulu apa keseluruhan isinya, coy. Kalian berdebat gak tahu isinya apa, itu bodoh namanya. Percaya deh. Jadi kalau misalkan kalian berdebat itu kalian harus tahu dulu apa isi dasar dari yang mewakilkan pembicaraan kalian. Kalau kalian berdebat cuma sekedar tong kosong bunyinya, ini semua orang juga bisa, cuy. Jadi kalau misalkan kalian ngebahas tentang COVID-19, UUD 1945, bagaimana sebuah negara bisa berjalan, bagaimana gini-gini dan sebagainya, kalian harus tahu dulu dasar-dasar latar belakangnya. Setidaknya kalian harus tahu dulu asumsi dasarnya apa. Kalau misalnya kalian berdebat tentang COVID-19, apa asumsi yang ngekuatin statement kalian gitu. Jangan cuma sekalian kalian ngomong, ya COVID-19 itu cuma penyakit baru yang muncul gini-gini. Ya semua orang juga tahu, cuy. Poin terpenting kalau misalnya kalian berdebat adalah kalian tuh harus tahu dulu apa sih yang ngedasarin dari perdebatan itu. Kalau misalnya kalian udah pakai emosional, oh itu udah kacau sih. Apalagi kalau misalnya kalian udah mulai diserang-serang terus kalian bingung jawabnya, oh itu bakal ambiar itu bakal ambiar. Ilmu-ilmu itu bakal keluar semua. Poin terpenting adalah kalau misalnya kalian yang misalkan kalian bingung, kenapa sih gue tuh selalu kalah sama debat-debat gitu, itu karena emosional kalian yang gak mau menghilangkan kebiasaan kalian gitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian berdebat tuh kalian harus tahu dulu emosional kalian tuh apa gitu. Kalian mau menang, kalian mau kalah, kalian mau apa gitu, kalian harus tahu dulu. Kalian bisa kontrol semua itu. Dengan kalian bisa kontrol ya, everything go to your right gitu. Kalian bisa kontrol semua itu karena ketika kalian diserang, kalian bisa tahan semua. Prinsip dasarnya itu ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kalian tahu statement dasarnya mereka tuh kalau menyerang gimana gitu. Beberapa orang atau kelompok-kelompok, kalian harus tahu dulu statement apa yang terpenting. Contohnya, presentasi. Biasanya teman-teman yang rese itu pada nanya gitu. Nanyanya itu nggak penting gitu. Nah, dia nanya tuh kayak seakan-akan paling pintar. Nah, itu tempat kalian untuk menyerang gitu. Kalian tahu kan ya, statement apa yang mereka bahas, statement apa yang dia pertanyakan. Nah, di situ kalian harus tahu dulu apa sih momen terbaiknya. Semakin kuatnya kalian tahu mengetahui statementnya musuh ini, semakin gampang kalian tuh bisa ngatur. Jadi kalian harus tahu dulu statementnya mereka itu apa. Contohnya misal COVID-19, kalian diserang. COVID-19 itu gimana sih? Gimana hasil-hasilnya? Kalian diserang sama lawan. Dia tahu statementnya dia sendiri, itu gampang. Tapi kalau misalnya kalian diserang sama orang yang cerdasnya minta ampun, dia tahu statementnya apa, lu kelar sih kalau misalkan kalian nggak tahu statement kalian itu apa sendiri. Jadi kalian harus pintar-pintar cari momen untuk menyerang balik sebuah informasi. Bukan hanya menunggu, tapi kalian harus pintar-pintar menyerang statementnya mereka dengan ya dasarnya mereka itu apa sebenarnya. Gitu loh. Intinya kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa tanya aku ke Twitter atau kalian bisa tanya aku ke Instagram, nanti kalian bisa baca di sini nih. Next video aku bakal bahas tentang beberapa hal yang lebih edukatif mungkin ya. Karena kita anak ilmu komunikasi harus membawa Indonesia lebih baik lagi. And by the way, seperti biasa, jangan lupa subscribe dan like. And I'm Lukman, pamit undur diri dan sampai jumpa.